Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Sari. Saya dari Prodi Biologi. NIM saya adalah 251K1005. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Mahendra Aswit Sandra Barata SPD NPD yang membimbing matkul bahasa Indonesia, dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua diberikan kesehatan pada hari ini. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato mengenai pengelolaan sampah baik organik maupun non-organik. Apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sampah? Sampah adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi, memanfaatkan, kembali mendaur ulang atau membuang sampah secara aman agar tidak mencemari lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Apa sih yang disebut dengan pengelolaan sampah organik? Sampah organik adalah sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, misalnya sisa makanan, sisa sayur, buah, daun, ranting, dan kulit telur. Tujuan pengelolaan sampah yaitu mengubah menjadi produk bermanfaat, biasanya menjadi kompos, pupuk organik, atau biogas. Cara pengelolaan: metode umum pengomposan atau yang disebut composting. Sampah organik dicampur dan dibiarkan membusuk oleh mikroorganisme. Hasilnya yaitu kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, biogas. Sampah organik difermentasi dalam kondisi tanpa oksigen, yaitu hasilnya gas untuk bahan bakar dan lumpur yang bisa menjadi pupuk pakan ternak. Apa sih yang disebut dengan sampah non-organik? Sampah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan bukan makhluk hidup dan susah banget terurai secara alami. Kalau dibuang sembarangan, dia bisa menumpuk ratusan tahun di tanah atau di laut. Intinya sampah yang dulunya bukan hidup dan gak bisa jadi kompos. Ciri-ciri sampah non-organik yaitu gak gampang busuk, didiemin 10 tahun juga bentuknya masih sama. Yang kedua, gak bisa jadi pupuk bakteri, gak bisa mengurai plastik, kaca, dan logam. Kebanyakan dari hasil industri dibuat manusia lewat proses kimia. Jenis-jenis sampah non-organik dan contohnya yaitu botol aqua, kantong, kresek, bungkus, snack, sedotan, styrofoam, kaleng, minuman tutup botol, paku, besi, bekas, dan masih banyak lagi. Kenapa sampah non-organik jadi masalah terbesar? 1. Yaitu volume numpuk. 1 kantong kresek dipakai 15 menit, tapi hancurnya 100 tahun. 2. Mencemari. Plastik dibakar keluar dioksin atau kanker. Baterai bocor cemarin air tanah. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. 80% sampah laut itu Solusinya adalah ada 3R. Karena susah terurai, kita harus melakukan 1. Reduksi. Kurangi plastik sekali pakai atau membawa tumbler sendiri. Yang kedua, reuse. Botol aqua isi ulang, kantong belanja pakai berkali-kali. Recycle. Pisahkan botol plastik, kaleng, kertas, jual ke pemulung atau bank sampah biar bisa didaur ulang. Nah, dari sini kita bisa membedakan apa sih sampah organik dan sampah non-organik. Jadi kita harus bisa memilahnya dengan yang berbeda-beda ya, jangan sampai salah. Dan kita harus bisa menjaga lingkungan baik dimanapun kita berada, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman dan di hati Bapak Mahendra Aswit Sandra Barata SPD MPD. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.